Kita mau bikin efek bounce karena kan ini temanya di space ya kesana, jadi kita harusnya sih mendaratnya dengan ada efek sedikit kayak bouncing di tanahnya. Nah, untuk membuat seperti itu sebenarnya tidak terlalu rumit karena kita hanya perlu menambahkan fisik material yang akan kita assign di bagian sini. Fisik material ini berbeda dengan material itu kan kita buat kasih tekstur segala macam. Kalau fisik material kita fungsinya untuk mengontrol fisik dari si gerakan karakter kita. Cara membuatnya tinggal kita klik kanan di bagian aset sini, lalu pilih create. Nanti di situ ada yang namanya fisik material. Ada yang fisik material 2D dan fisik material yang biasa. Ini untuk yang kalau kita mau bikin game 3D, yang ini untuk yang 2D, tentunya yang sekarang kita pakai sekarang ini. Kita beri nama mungkin player bounce atau mungkin moon bounce ya. Planet bounce deh, planet bounce. Jadi kayak kita kesannya bouncing pada saat di satu planet. Lalu pada saat kita bikin ini ada dua parameter yang bisa kita isi. Friction yaitu gesekan, semakin tinggi berarti dia semakin bergesek. Dengan semakin bergesek itu artinya semakin susah untuk jalan ya, semakin kecil berartinya dia semakin licin. Nah, itu friction, gesekan. Lalu ada bounciness. Bounciness di sini adalah efek bounce-nya tadi. Mungkin sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu gede, tapi kita biar kelihatan langsung kita kasih satu itu udah lumayan besar. Dan ini player bounce-nya saya kasih ke player kita seperti ini. Nantinya kalau kita play, kita jalanin, kita terbang, tep. Nah, itu dia kayak ada bouncing-bouncingnya seperti itu ya. Nah, ini kan angkanya 1 jadi terlalu besar, tapi biar kelihatan maksudnya. Karena memang menurut saya sih angka yang pas itu mungkin di 0, ya, 0,2 mungkin. Nah, 0,2 seperti ini. Jadinya nanti kalau kita play, nah kita jalanin. Nah, itu dia pas. Jadi kayak ada tek. Nah, ada sedikit satu kali bounce aja gitu. Jadi kayak kesana tek. Nah, kayak gitu. Nah, itu udah kelihatan enak banget, kelihatan animasinya. Mungkin biar melengkapi, sekalian kita lengkapi animasinya itu dengan ada idle. Jadi bukan idle, wait maksudnya. Idle sudah ada, idle itu kan nggak ngapa-ngapain. Wait itu jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain itu nanti dia muncul animasi kayak helmnya lagi bersinar gini tuh. Nah, lagi bersinar sampai sini. Jadi kayaknya saya akan ambil dari sini sampai dia di sini nih. Ini kan kelihatan nih sinarnya kayak lagi crossing dari kanan ke kiri makin lama terus hilang, nanti dia muncul lagi di depan seperti itu. Artinya kita bikin animasi baru di playernya, kita buka lagi window animationnya dan kita akan menambahkan klip baru seperti yang kayak tutorial sebelumnya. Kita kasih nama di sini mungkin player apa ya? Player weight mungkin. Nah, ini posisinya bukan di sini ya, ini di asset sprite sheet sih. Ini kita maunya dibikin di animation biar rapi. Nah, ini kan lengkap sama semuanya, player weight. Kita drag and drop tadi yang kita bilang tadi, mana dia? Tadi saya terlanjur kepencet yang lain jadi hilang ya. Kita drag and drop kayak gini, player weight. Jadi kita punya animasi player weight yang ya helmnya lagi bersinar seperti itu. Kalau kita close, sekarang kita akan atur pengaturan ini ya. Nah, yang untuk player weight kita nggak perlu menggunakan script karena kan scriptnya sudah ada. Kita cukup menggunakan exit time yang sudah tersedia. Jadi kita make transition dari idle, karena dari idle kan memang kita diem nggak ngapa-ngapain. Kita pilih di sini menggunakan exit time-nya. Exit time di sini kita masih setting. Di sini kita mau exit time nggak langsung, kan namanya wait ini muncul ketika kita mungkin nggak ngapa-ngapain karakter kita selama beberapa detik. Kita maunya berapa detik. Dari mana angkanya kita harus tentukan melihat dari FPS dari animasinya. Si player idle kalau kita double klik itu FPS berapa? Ngelihatnya adalah di sebelah sini 60 FPS. Artinya dia akan menjalankan 60 frame dalam 1 second. Dan hitungannya di sini adalah berbentuk frame exit time-nya. Artinya kalau kita mau 3 detik, artinya 3 dikali 60 yaitu 180 frame yang harus kita isi di sini. Dengan begitu nantinya dia akan exit selama 180 frame yaitu 3 detik dan baru berjalan ke player weight animasi yang kita bikin tadinya. Nah, dari player weight kita mau bikin supaya tentu bisa langsung jalan. Dari lagi animasi begitu kita bisa langsung jalan. Dan animasi yang di sini kita isi seperti biasa. Kita nggak gunakan exit time, tapi kita gunakan kondisi anim state-nya adalah equals dengan sesuai nomor yang kita sudah tentukan tadi di scriptnya, yaitu player walk itu kan 1 ya. Sementara yang kalau player jet itu equalsnya itu adalah 2. Nah, dengan begitu pada saat lagi animasi ya kita bisa interrupt gitu. Jadi kita langsung loncat atau langsung jalan. Dengan begitu kita coba play, kita lihat dulu 1, 2, 3. Nah, animasinya sudah jalan. Nah, jadi tapi gerakan cepat banget ya. Gerakannya cepat banget. Itu nanti kita atur. Tapi yang pasti dari animasi ini kita bisa jalan. Kita diam 1, 2, 3. Nah, terus kita bisa loncat. Nah, nggak terganggu ya. Animasinya tidak ada yang rusak segala macam. Itu sudah bagus. Jadi sekarang kita perlu membuat dia lebih lambat saja. Karena memang frame-nya 60 frame per second ya, kesannya jadi cepat banget. Karena kan kita cuma gunakan berapa frame tadi? Cuma ada 6 atau 7 frame ya.
Untuk itu kita akan rubah speednya itu di sini. Jadi kita klik kotaknya, speednya mungkin kita kecilin, kira-kira mungkin 0,2 juga kali ya. 0,2 supaya lebih perasa lah, ininya nggak terlalu cepet. Jadi kan slide-nya kayak aneh gitu. 1, 2, 3. Nah, itu kesana lebih bagus lah kayak gini, lebih enak begini jadinya. Dengan begitu ya, yep, ini dia animasi tambah effect bounce. Ya, itu dia tambahannya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.